Assalamualaikum, apa kabar rekan-rekan ternak tani dimanapun Anda berada. Alhamdulillah saat ini saya kembali lagi di rumahnya Mbak Rasu karena ada sedikit persoalan yang harus saya bantu pada beliau berdua, suami istri ini, kakek-kakek, nenek-nenek yang hidup hanya berdua. Jadi kemarin malam itu sapinya beranak jam berapa Bu Rasu? Sekitar jam 12 malam. Jam 12 malam beranak, dibantu oleh Pak Rasu. Pagi anak sapi itu sudah lincah ya, berdiri ya seperti layaknya anak sapi lah. Pas sore saya kesini ngecek domba saya yang dipelihara oleh Pak Rasu. Ternyata saya lihat ada kondisi yang aneh pada anak sapi yang baru lahir itu. Jadi lemes gitu, lemes sapinya, terus lidahnya itu menjulur. Jadi petanda bahwa sedang dalam kondisi tidak baik. Jadi kebetulan juga ada kakek-kakek yang lain, mungkin tetangganya Pak Rasu datang, terus melihat kondisi anak sapi punya Pak Rasu itu nggak sehat. Kemudian dia datang sambil membawa segelas air dan dibaca mantra-mantra gitu ya, nggak tahu saya mantranya apa. Kemudian setelah baca mantra, anak sapinya itu ditiup gitu, terus ya kayak pengobatan alternatif itu mungkin ya, dibaca mantra gitu di air, nggak tahu tapi mantranya apa yang dibaca, saya nggak sempet tanya. Terus diminumkan karena nggak ada media, saya carikan batang daun pepaya untuk dijadikan selang gitu ya, dimasukkan ke tenggorokannya supaya tidak tumpah. Diminumkan, cuman nggak ada reaksi. Saya bingung ya, karena mereka berdua, Pak Rasu sama Bu Rasu ini, sempat mau nangis, ingat kondisi ketika harus mencari rumput ya, seharian merumput, pas waktunya panen kok harus kehilangan gitu ya. Tentu sangat menyedihkan lah, sedih sekali tentunya. Saya berupaya menghubungi mantri hewan yang melakukan penyuntikan inseminasi buatan, cuman nomornya tidak aktif. Akhirnya saya coba perhatikan, mencari akar persoalannya. Saya lihat ambing susu punya induknya itu ternyata kering dan bersih, seolah biasanya kalau habis melahirkan itu kotor karena disusui. Ini bersih, kering juga, kering. Nah, kesimpulan sementara saya, si anak sapi ini belum menyusu karena dia kelihatan gemeter, lapar gitu ya, gemeter gitu, lemas, nggak bisa berdiri, diberikan nggak berdiri. Hanya saya ingat teman saya ada salah satu inseminator swasta ya, bukan dokter hewan tapi dia paham lah dunia perhewanan. Saya telepon dia, tanya, saya ceritakan kondisinya bahwa anak sapinya itu lemas, gemetaran, nggak bisa berdiri gitu, terus beranaknya udah 12 jam lebih gitu. Akhirnya teman saya itu bilang bahwa si sapi ini sebetulnya hanya nggak nyusu aja gitu, tinggal diperahkan susu punya induknya kemudian diminumkan. Nah, karena itu yang bagian penting katanya, supaya air susu induknya juga keluar, untuk merangsang keluarnya air susu ibunya itu ya. Kemudian dari situ saya inisiatif menyuruh kerabatnya Mbah ini untuk beli susu murni di Rembangan di atas sana. Kebetulan ada pabrik susu, penghasil susu sapi segar ya. Saya suruh beli 2 liter sampai sini. Sembari menunggu itu saya perah. Awalnya saya takut ya, karena nggak pernah merah sapi. Saya takut ditendang sama sapinya itu. Kalau ditendang ya lumayan sakitnya gitu. Ya alhamdulillah, pertama dapat setengah gelas, terus diperah lagi, terus gitu, dikasihkan, diperahkan lagi, dikasihkan. Alhamdulillah dari situ kondisi
anak sapinya itu membaik, segar gitu, sudah seperti punya tenaga. Dia sudah mampu ngangkat lehernya, ngangkat kepalanya mampu. Yang awalnya dia tidak mampu ngangkat kepala, sekarang sudah mampu ngangkat kepalanya, sehingga sudah sehat lah, bisa dikatakan sehat. Tadi malam saya coba ke sini lagi ngecek, kemudian saya bantu lagi perah, saya perahin lagi, dapat satu gelas kecil ya, saya susukan, saya masukkan ke saya minumkan ke anak sapinya. Kok katanya hari ini saya berkunjung lagi, katanya tadi sudah berdiri, bisa berdiri walaupun masih belum bisa nyusu. Barangkali ini ya teman-teman, jadi rekan-rekan semua, bahwa seringkali ini jadi persoalan gitu, jadi persoalan bagi para peternak sapi atau peternak pemula atau peternak domba juga. Bisa jadi ketika beranak, keluar anaknya lemes, itu sebetulnya bukan karena dia sedang sakit gitu, tapi karena tidak ada asupan nutrisi, tidak ada asupan energi yang masuk ke dalam tubuhnya gitu, sehingga harus dibantu dengan cara diperah itu gitu. Karena apalagi domba ya, seringkali domba itu anak-anaknya itu gagal untuk menyusu di tahap pertama. Kenapa? Karena biasanya ambing induknya itu masih bengkak, masih lubangnya itu kadang tertutup air susu yang beku. Saya pernah mengalami itu, sehingga itu harus diperah, dibantu, harus dikeluarkan. Dan kolostrum ya, susu yang keluar pertama itu namanya kolostrum. Itu sangat penting untuk bayi domba atau bayi sapi itu. Jadi berikan langsung pada anak domba atau anak sapinya. Kalau anak domba kan gampang, tinggal ikat kedua kaki induknya, terus arahkan bayinya itu ke putingnya, itu ke ambingnya induknya itu, atau dirubuhkan, ditidurkan gitu induk betinanya, anaknya dipandu untuk menyusu. Tapi kalau sapi memang agak kesulitan, tapi ya salah satunya diperah itu. Tapi nggak perlu takut ya untuk merah. Saya pun nggak punya pengalaman sama sekali, saya nggak punya pengalaman merah sapi. Pernah saya dulu merah cuman ditendang, nah, itu dari situ saya trauma. Cuman tadi malam itu, kemarin, rasa kasihan saya lebih besar daripada rasa takut saya. Saya kasihan sama Mbah Rasuk sama Ibu Rasuk ini yang sudah pelihara sapi bertahun-tahun, ketika panen harus gagal, itu kan menyedihkan sekali. Ya itu ya rekan-rekan cerita saya hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan, mudah-mudahan semua usaha kita bisa memberikan keberkahan bagi kehidupan kita dan keluarga. Semua bisa berusaha, tetapi tidak semua usaha mampu menghasilkan keberkahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.